Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin brownies puding Oreo alpukat. Rasanya enak banget, apalagi disajikan dalam kondisi dingin. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, pertama aku mau buat lapisan browniesnya dulu dari 30 gram coklat batang dan 60 ml minyak goreng. Nah, ini akan aku tim hingga coklat batangnya meleleh dan larut dengan minyak goreng. Nah, ini coklat batangnya udah meleleh dan larut dengan minyak goreng. Selanjutnya akan aku sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah aku siapkan wadah, lalu aku pecahkan 2 butir telur. Lalu aku tambahkan 70 gram gula pasir, setengah sendok TSP, secukupnya vanili. Di sini aku pakai yang cair, bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Dan terakhir aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed yang paling tinggi hingga adonannya mengembang putih kental dan berjejak kurang lebih selama 4-5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang putih kental dan berjejak. Jadi langsung aja akan aku matikan mixer. Lalu aku masukkan 20 gram coklat bubuk dan 1/4 sendok teh baking powder. Nah, ini akan aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Selanjutnya aku tambahkan juga 50 gram terigu. Nah, ini juga sama, harus diayak terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Sekarang langsung aja ini akan aku mixer kembali dengan speed yang paling rendah, dan ini di mixer sebentar asal rata aja. Dan setelah adonannya rata, aku masukkan coklat batang yang sudah aku lelehkan dengan minyak goreng tadi. Dan ini di mixer kembali hingga tercampur rata. Dan sekarang lanjut aku aduk lipat menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata, dan pastikan jangan sampai ada bahan cairan yang mengendap di bawah supaya nanti hasil browniesnya tidak bantat. Nah, ini udah tercampur rata dan konsistensi adonannya bagus banget, kental dan juga lembut. Langsung aja ini akan aku masukkan ke dalam loyang, dan untuk loyangnya di sini aku pakai loyang ukuran 18 cm. Untuk alasnya sudah aku beri kertas roti tanpa aku olesi dengan margarin ataupun minyak goreng. Selanjutnya jangan lupa ratakan permukaan adonannya menggunakan spatula, lalu ini akan aku kukus selama 20 menit. Dan setelah 20 menit dikukus, nah ini browniesnya udah mateng, jadi langsung aja aku keluarkan dari dalam kukusan, lalu aku sisir pinggirannya menggunakan spatula supaya lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Nah, ini browniesnya aku pindahkan ke atas cooling rack supaya lebih cepat dingin. Lalu aku kupas kertas rotinya. Dan ini browniesnya aku pindahkan lagi ke atas alas.
Lalu aku sisir tipis-tipis bagian atasnya supaya lebih rata, tapi ini optional aja, kalau misalkan gak mau disisir seperti ini juga boleh. Dan setelah permukaan browniesnya rata, langsung aja akan aku masukkan kembali ke dalam loyang yang tadi aku pakai. Dan ini akan aku sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut, aku mau buat puding oreonya dari satu bungkus agar-agar plain. 1 sendok makan maizena supaya pudingnya lebih kokoh, tapi ini optional aja, kalau misalkan gak mau pakai juga boleh. Lalu aku tambahkan juga 85 gram gula pasir, 250 ml susu cair, dan 500 ml air. Selanjutnya ini aku aduk-aduk dulu hingga bubuk agar-agar dan tepung maizenanya larut. Lalu ini akan aku masak hingga mendidih. Nah, ini udah mendidih, jadi langsung aja akan aku matikan api kompor, tapi ini aku aduk-aduk seperti ini terlebih dahulu supaya uap panasnya berkurang. Dan di sini sudah aku siapkan 2 bungkus Oreo, dan untuk 1 keping Oreonya akan aku potong-potong menjadi 4 bagian. Setelah selesai dipotong-potong, langsung aja akan aku tata ke atas brownies. Nah, ini udah selesai, jadi langsung aja aku tuang adonan pudingnya ke atas brownies. Tips dari aku supaya si browniesnya itu tidak ngangkat ke atas, si adonan pudingnya itu harus dalam kondisi dingin. Nah, ini tuh dingin bukan berarti udah set ya, dingin tapi belum set. Nah, ini semua adonan puding susunya udah aku masukkan ke dalam loyang, lalu ini akan aku diamkan hingga set, tapi jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya, biarkan suhu ruang. Dan sekarang lanjut, aku mau kupas 1 buah alpukat, beratnya sekitar kira-kira 250 gram. Nah, ini daging alpukatnya akan aku kerok, lalu aku masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Nah, ini alpukatnya udah halus, lalu ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, aku mau buat lapisan puding alpukatnya dari 1 bungkus agar-agar plain. 1 sendok makan maizena, optional, kalau gak mau pakai bisa di skip. 100 gram gula pasir, 250 ml susu cair, dan 200 ml air. Lalu ini aku aduk hingga bubuk agar-agar dan tepung maizenanya larut. Lalu ini akan aku masak hingga mendidih. Nah, ini udah mendidih, langsung aja aku matikan api kompor, lalu aku masukkan alpukat yang sudah aku haluskan tadi. Nah, ini tujuannya alpukat dimasukkan di akhir karena alpukat itu tidak boleh dimasak. Kalau misalkan dimasak nanti pudingnya akan pahit. Langsung aja ini akan aku aduk hingga tercampur rata.
Nah, ini lapisan puding susu Oreonya udah set tapi belum membeku 100%. Langsung aja aku tuang adonan puding alpukatnya. Nah, ini loyangnya udah penuh. Selanjutnya ini akan aku diamkan, lalu aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat mengeras. Nah, ini setelah aku diamkan selama kurang lebih 2 jam. Nah, ini pudingnya udah 100% set atau mengeras, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam loyang. Nah, ini mau aku sisir bagian pinggirannya supaya setiap layernya itu terlihat lebih jelas. Dan ini dia hasilnya, cantik banget, udah siap untuk dipotong-potong dan disantap karena ini memang udah dingin, jadi bisa langsung dimakan. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin cupcake yang gemes dan juga cantik hanya dengan menggunakan 2 butir telur saja. Dan untuk mendekor kuenya di sini aku pakai Elimas buttercream dan Elimas selai jelly strawberry. Aku mau jujur sama kalian, walaupun sekarang aku lagi di endorse, tapi aku pribadi juga suka beli sendiri selai Elimas ini untuk feeling kue ulang tahun karena aku udah cocok banget sama rasa dan juga teksturnya. Jadi kalian gak usah ragu lagi, kalau lagi nyari selai buah yang enak dan harganya terjangkau, langsung aja di check out. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin cupcakesnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau melelehkan 30 gram coklat batang dengan 60 ml minyak goreng. Nah, ini akan aku tim hingga coklat batangnya meleleh dan larut sempurna dengan minyak goreng. Nah, ini coklat batang dan minyak gorengnya udah larut sempurna. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Di wadah lain sudah aku siapkan 2 butir telur. Lalu aku tambahkan 70 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, seperempat sendok teh garam, dan secukupnya vanili. Di sini aku pakai yang cair, tapi kalau misalkan mau diganti dengan vanili bubuk juga boleh. Langsung aja ini akan aku mixer dengan speed paling tinggi hingga adonannya mengembang, kental dan berjejak kurang lebih selama 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit di mixer, nah ini adonannya udah mengembang, kental dan berjejak. Aku turunkan speed mixernya di yang paling rendah, lalu aku masukkan 50 gram terigu dan ini di mixer hingga tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan juga 20 gram coklat bubuk. Nah, ini juga sama, aku mixer hingga tercampur rata. Nah, ini menurut aku udah cukup karena lanjut aku mau mengaduk manual menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya aku masukkan coklat batang yang sudah aku lelehkan tadi. Nah, ini kondisinya coklat batangnya sudah dingin atau suhu ruang. Langsung aja ini akan aku aduk menggunakan spatula dan pastikan semua bahannya benar-benar tercampur rata dan jangan sampai ada endapan di bawah supaya nanti hasil browniesnya tidak bantat.
Nah, ini semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata, teksturnya juga cantik banget, masih tetap kental dan ini udah siap untuk dimasukkan ke dalam cup. Dan untuk cupnya di sini aku pakai cup aluminium foil seperti ini, tapi kalau misalkan kalian punya paper cup yang untuk cupcake itu lebih cantik ya, nanti hasilnya lebih bagus. Selanjutnya aku isi dengan adonan sekitar 3 sendok makan. Pokoknya yang penting si adonannya itu jangan sampai terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang. Nah, ini semua cupnya udah selesai aku isi dengan adonan. Langsung aja ini mau aku kukus selama 15 menit. Dan setelah 15 menit dikukus, nah ini cupcake-nya udah mateng. Langsung aja mau aku angkat lalu aku dinginkan sebelum didekor. Nah, sekarang aku mau buat krim Oreo-nya. Di sini aku siapkan dulu plastik segitiga. Lalu aku ambil Elimas buttercream. Nah, ini aku pakai secukupnya aja ya. Aku masukkan Elimas buttercream secukupnya ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya aku beri 1 sendok makan bubuk Oreo dan ini akan aku aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Dan sekarang aku mau siapkan untuk isian selainya. Nah, ini plastik segitiganya aku isi dengan selai buah dari Elimas. Nah, ini aku ambil 1 cupcake lalu aku lubangi tengahnya menggunakan sumpit. Aku beri isian selai stroberi secukupnya. Lalu aku semprotkan buttercream di atas cupcake-nya. Untuk caranya kalian bisa lihat seperti di video. Dan untuk spuitnya di sini aku pakai spuit 1M. Terakhir aku beri topping biskuit Oreo. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia cupcake cantik dengan 2 telurnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin es pisang ijo karena belakangan ini es pisang ijo seliweran terus FYP terutama di TikTok. Dan daripada penasaran, aku inisiatif bikin sendiri aja dan tentunya lebih ekonomis, hasilnya juga lebih banyak. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di sini sudah aku siapkan pisang. Aku pakai pisang Bangka Wulu. Selanjutnya ini mau aku rebus selama 5-7 menit. Dan setelah kurang lebih 7 menit dikukus, nah ini udah cukup. Selanjutnya ini mau aku angkat lalu aku dinginkan dan dikupas. Sekarang lanjut aku mau buat jus pandan. Nah, di sini sudah aku siapkan 3 lembar daun suji dan 3 lembar daun pandan. Nah, ini akan aku blender. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada daun suji sama daun pandan, kalian bisa menggantinya dengan pasta pandan. Tapi tentu saja rasanya akan lebih enak kalau menggunakan daun pandan dan daun suji asli.
Selanjutnya aku tambahkan 250 ml air, lalu ini akan aku blender. Nah, ini udah menjadi jus. Selanjutnya ini mau aku saring terlebih dahulu supaya ampasnya tidak ikut masuk. Sekarang lanjut, aku mau buat kulit pisang hijaunya dari 75 gram tepung beras, 75 gram terigu, 25 gram tepung tapioka, 25 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 30 ml santan instan atau setara dengan setengah bungkus santan instan yang kemasan 65 ml. Lalu aku masukkan jus pandan yang sudah aku saring tadi. Langsung aja ini diaduk hingga tercampur rata, hingga halus dan juga lembut. Nah, ini adonan kulit pisang hijaunya udah tercampur rata, halus, lembut, dan sudah tidak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya aku nyalakan apinya di yang paling kecil. Nah, jadi ini tuh dimasak dengan api yang sangat kecil hingga menggumpal dan kalis. Dan jangan lupa harus sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong atau berkulit. Nah, ini adonan kulit pisang hijaunya udah menggumpal, kalis, dan tidak menempel lagi di panci. Selanjutnya aku matikan apinya dan ini udah siap untuk digunakan. Nah, ini aku siapkan dulu alas plastik untuk nanti membuat kulit pisang hijaunya supaya nggak lengket. Dan ini mau aku olesi dengan minyak goreng. Untuk tangan kita juga sama, harus diolesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket ketika membentuk kulit pisang hijaunya. Nah, ini aku ambil secukupnya adonan. Selanjutnya ini mau aku pipihkan. Lalu ini di rolling hingga mencapai ketebalan yang diinginkan. Dan setelah mencapai ketebalan yang diinginkan, selanjutnya aku ambil satu pisang, lalu aku letakkan di bagian tengah. Nah, ini ditutup kembali. Lalu ini membentuk pisangnya. Jadi untuk membentuknya sebisa dan sebagus serapi yang kita bisa aja ya. Nah, ini untuk kulitnya aku tekan-tekan hingga menyerupai bentuk dari pisangnya. Sambil dirapi-rapi serapi yang kita bisa aja. Dan untuk kelebihannya bisa dipotong. Rapikan juga bagian bawah bekas potongannya dan jangan lupa bagian kedua pinggirannya juga harus dirapikan. Nah, ini udah jadi. Memang membentuknya butuh ketelatenan, tapi nggak apa-apa kalau hasilnya bagus seperti ini. Langsung aja aku tata di atas klakat yang sudah aku alasi dengan daun pisang, dan daun pisangnya sudah aku olesi dengan minyak goreng. Dan ini akan aku kukus selama 25 menit. Sambil menunggu pisang hijaunya matang, aku mau membuat bubur sumsumnya dari 50 gram tepung beras, 20 gram susu bubuk,
1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, setengah bungkus santan instan, dan 450 ml air. Nah, ini mau aku aduk-aduk dulu hingga adonannya halus dan tidak bergerindil. Setelah adonannya halus dan tidak ada bahan yang bergerindil, selanjutnya aku nyalakan apinya di yang paling kecil. Jadi ini dimasak hingga mengental dengan api yang kecil. Dan jangan lupa sambil terus diaduk-aduk supaya bagian bawahnya tidak gosong atau berkerak. Nah, ini bubur sumsumnya udah jadi, teksturnya lembut banget, rasanya juga enak. Selanjutnya ini mau aku angkat lalu aku pindahkan ke wadah lain. Dan setelah 20 menit dikukus, nah ini pisang hijaunya juga udah mateng. Selanjutnya ini mau aku angkat lalu aku diamkan hingga dingin. Nah, jadi nanti kalau udah dingin si pisang hijaunya itu bakalan ngeset sendiri jadi tidak lengket. Nah, di sini sudah aku siapkan mangkok yang berisi es batu. Selanjutnya mau aku masukkan bubur sumsumnya. Lalu pisang hijaunya aku potong-potong. Selanjutnya aku simpan ke atas mangkok yang sudah berisi es batu dan bubur sumsum. Lalu aku beri sirup koko pandan secukupnya. Nah, untuk yang aslinya itu sirupnya menggunakan sirup pisang, tapi karena aku nggak ada jadi aku pakainya sirup koko pandan. Dan terakhir aku beri kental manis. Nah, ini dia es pisang hijaunya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin bola-bola susu yang sangat disukai anak-anak. Tampilannya sangat menarik, rasanya juga enak, lumer di mulut. Bikinnya juga sangat gampang, hanya menggunakan 3 bahan utama saja tanpa harus menggunakan mixer maupun oven. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Pertama aku mau sangrai dulu 150 gram tepung tapioka dan 2 lembar daun pandan. Nah, ini daun pandannya aku potong-potong dulu supaya lebih mudah ketika disangrai. Selanjutnya ini akan aku sangrai selama kurang lebih 10 menit hingga tekstur tapiokanya ringan dan si daun pandannya itu mengering. Nah, dan untuk apinya di sini aku pakai api yang sangat kecil supaya tepung tapiokanya tidak mudah gosong. Dan setelah kurang lebih 10 menit disangrai, nah ini tekstur tepung tapiokanya udah ringan dan daun pandannya juga udah kering seperti ini. Jadi langsung aja akan aku matikan api kompor, lalu ini aku diamkan hingga minimal agak hangat. Dan setelah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, nah ini tapiokanya udah agak hangat. Jadi langsung aja aku masukkan 2 bungkus susu bubuk. Lalu ini aku aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Selanjutnya aku tambahkan 3 bungkus kental manis. Lalu ini aku aduk kembali hingga tercampur rata dan teksturnya bergerindil. Nah, ini teksturnya udah bergerindil, adonannya juga udah agak berat. Selanjutnya mau aku lanjut menguleninya dengan tangan supaya lebih mudah kalis. Nah, ini aku tambahkan juga 10-15 ml air atau sekitar 1 sendok makan. Lalu ini mau aku lanjut uleni menggunakan tangan hingga kalis.
Nah, ini adonannya udah kali, selanjutnya akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata. Dan setelah aku bagi menjadi 3 bagian sama rata, selanjutnya mau aku beri pewarna. Nah, ini yang pertama aku beri pewarna merah rose atau warna pink sekitar 1-2 tetes supaya nanti hasil warnanya itu tidak terlalu gonjreng ya, warnanya hasilnya soft bagus. Nah, yang ini aku beri warna kuning. Dan adonan yang terakhir aku beri 1 tetes pewarna biru. Langsung aja ini akan aku remas-remas hingga warnanya tercampur rata. Nah, ini yang warna kuningnya udah tercampur rata, lalu aku mau lanjut ke yang warna pink. Nah, ini yang pink juga udah tercampur rata, lalu aku mau lanjut ke yang warna biru. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku beri pewarna. Selanjutnya ini mau aku cetak, dan untuk cetakannya di sini aku pakai sendok takar yang ukuran 5 ml atau 5 gram. Nah, ini aku ambil secukupnya. Lalu ini aku bulat-bulatkan. Selanjutnya aku baluri bola susunya dengan susu bubuk supaya tidak saling lengket atau menempel satu sama lain. Nah, ini dia bola-bola susunya udah jadi. Ini tuh beneran enak banget. Anak-anak aku juga pada suka. Susunya berasa banget. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.